101,3 FM Radio Pemuda Sarjana Number One Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pemuda Sarjana, dimanapun kamu berada dan sedang apa aja. Apa kabarnya? Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Nah Sobat Pemuda Sarjana, sekarang kan masih pandemi COVID-19 nih. So jangan lupa gunakan masker ya kalau mau pergian keluar rumah. Ya Alhamdulillah, dan senang banget siang hari ini Fadli masih bisa kembali menemani dengan kamu di program acara Fokus Berita. Dimana lagi kalau bukan di Pemuda Sarjana 101,3 FM. Di Desa Sekijang, Kecamatan Tepung Hilir, Kabupaten Kampar, ada sebuah peninggalan yang sangat bersejarah, yaitu mimbar pemberian Raja Siak. Mimbar tersebut terletak di Masjid An-Naim Sekijang. Ketika itu masih pada masa pemerintahan Siak ke-12 yang di Pertuaan Besar Kerajaan Siak Sri Indrapura yang bergelar Paduka Sri Sultan As-Said As-Sarif Qasim II Abdul Jalil Saifuddin. Mimbar ini merupakan benda peninggalan bersejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura pada abad ke-19. Ukiran kerawang motif suluran. Tentunya ini sudah berusia lebih dari 120 tahun. Mimbar ini dibuat bahkan pada masa pemerintahan Sultan Siak ke-11 yang bertuaan besar Kerajaan Sri Indrapura bergelar Paduka Sri Sultan As-Said As-Sarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Bagian atas mimbar diberi penutup berbentuk atap sirap dengan bagian puncaknya berbentuk kuncup teratai. Pada bagian bawah atap sisi depan mimbar ini tertera sebuah inskrip tahun pembuatannya dengan menggunakan aksara Arab Melayu. Terbuat kepada Tarikh 18 hari bulan Sa'ban 1909 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 18 Maret 1892. Di masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim, Kerajaan Siak Sri Indrapura juga menghadiahkan mimbar untuk 3 masjid lainnya dengan bentuk yang sama, yaitu Masjid Raya Saifuddin Siak Sri Indrapura, Masjid An-Naim Sekijang, Tapung Kanan, dan Masjid Al-Ghufran, Petapahan. Hingga saat ini, keempat mimbar tersebut masih terawat dengan baik dan tetap dipergunakan oleh para khatib yang memberikan khutbah Jumat dengan status kepemilikan yakni pengurusan Masjid Raya Pekanbaru. Di Desa Sekijang, Kecamatan Tepung Hilir, jalan penghubung desa ke desa tetangga putus akibat banjir. Karena ada pembangunan jembatan, jadi dibuatlah jalan alternatif di bagian samping jembatan. Ketika awal pembangunan, jembatan air sungai masih surut, jadi masih bisa para pengendara melewati jalan alternatif tersebut. Jadi ketika air lagi naik, jalan alternatif tersebut tidak bisa dilewati. Namun karena banjir, ada sisi positif yang akan dapat dari warga dari sektor ekonomi, yaitu ada sebagian warga yang menggunakan perahunya untuk menyeberangi yang ingin pergi ke desa tetangga seperti Kijang Jaya, Tanah Tinggi, dan Kijang Makmur. Untuk mendapatkan jasa tersebut, orang yang ingin menyeberang membayar 15.000. Nah, mudah-mudahan banjir yang dialami desa Sekijang cepat surut ya Sobat Sarjana. Sebelum kita masuk pada berita selanjutnya, kita dengerin musik agar menambah semangat para pemuda sarjana dalam siang hari ini. Kembali lagi bersama 101,3 FM Radio Pemuda Sarjana Number One Kampar. Selamat datang para pemuda sarjana yang baru mendengarkan Radio Number One Kampar. Bareskrim Polri bergerak cepat merespon keresahan masyarakat atas beredarnya sejumlah video viral azan yang menyelipkan lafaz Hayal Jihad. Salah seorang terduga pelaku ditangkap. Betul ditangkap, inisial RH, kata Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi.
RH merupakan imam salat dalam salah satu video yang viral di media sosial yang mengubah azan dari seharusnya hayalal sholah menjadi hayalal jihad. Dalam video berdurasi 30 detik yang tersebar di media sosial, RH bersama 8 orang lainnya tampak salat dalam sebuah rumah. RH menjadi imam salat mengubah bagian azan menjadi hayalal jihad. Belum diketahui kapan dan di mana lokasi video tersebut diambil. Brigjen Selamat Uliandi sendiri belum menjelaskan lebih jauh detail penangkapan terhadap RH. Di perjalanan dari Pelabuhan Ratu ke Jakarta, ujarnya, saat dikonfirmasi saat lokasi penangkapan RH. Sementara itu, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menyebut RH ditangkap di Jawa Barat. Benar, sudah diamankan di Cibadak, Jawa Barat, ucap Argo. Beredarnya sejumlah video yang menyerukan hayalal jihad. Ini sebelumnya dikecam banyak kalangan ulama, baik dari DPR hingga Ormas. Tersebarnya video ini meresahkan dan mereka meminta Polri mengusut tuntas. Aktivitas sekelompok orang azan yang memplesetkan dengan ajakan jihad tidak bisa dibenarkan, sebab standar azan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak ada ajakan jihad seperti itu, kata anggota Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamila. Untuk itu, ia meminta polisi menyelidiki motifnya. Menurutnya, jika terbukti ada ajakan jihad, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Berita selanjutnya, BBKSDA Riau dan Polda Riau berhasil mengamankan 404 batang kayu log, 2.559 keping kayu olahan dari penampungan kayu ilegal di Rimbang, Baling, Kampar, Riau. Pembalakan liar atau illegal logging di saat pengungkapan kasus di kantor Balai Gakum wilayah Sumatera di Pekanbaru, Riau. Operasi gabungan penindakan kejahatan lingkungan yang dilakukan Gakum KLHK, BBKSDA Riau dan Polda Riau ini berhasil mengamankan 404 batang olahan kayu log, 2.559 keping kayu olahan dari Samuel penampungan kayu ilegal, 2 unit truk, 12 mesin pengolahan kayu, 25 bilah batang gergaji, dan 206 batang kayu log di aliran sungai Subayang, kawasan konservasi Suaka Marga Satwa, Rimbang, Baling, Kabupaten Kampar, Riau. Berita selanjutnya, sebuah video TikTok berisi 2 orang diduga guru SMA di Kampar, Riau sedang berjoget di dalam ruangan viral. Dalam video itu, kedua wanita tersebut membuat narasi agar nyawa muridnya mengeluh soal belajar online dicabut. Senin, dalam video itu terlihat 2 orang wanita menggunakan seragam berwarna coklat berjoget dalam satu ruangan. Video itu diawali kalimat, ketika para siswa mengeluhkan belajar online. Setelah itu ada juga kalimat, ya Allah, cabut nyawa mereka, disertai sejumlah emot. Kedua guru itu terlihat berjoget dengan posisi salah satunya duduk dan satu lagi berdiri serta sama-sama mengangkat kedua tangan. Ada meja dan bangku seperti di sekolah yang menjadi latar video itu. Kepala Dinas Pendidikan Riau, Zul Ikram, membenarkan keduanya merupakan guru SMA di Kabupaten Kampar. Menurutnya keduanya sudah dimintakan klarifikasi. Kita sudah minta klarifikasi atas masalah itu minggu kemarin seingat saya, kata Zul. Zul enggan menjelaskan secara detail isi penjelasannya kedua oknum guru itu. Dia juga tak menjelaskan ada tindakan sanksi yang diberikan kepada keduanya. Sudah dipanggil sama Kabid SMA untuk diminta klarifikasi terkait itu, ujarnya. Kedua guru TW dan TF itu juga telah menyampaikan permohonan maaf lewat media sosial dalam keterangan video TikTok dibuat pada 7 September kepada seluruh warga Indonesia, khususnya kepada wali murid dan seluruh murid. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami mengakui kekhilafan kami dan kami menyesali dengan apa yang telah kami perbuat. Kami minta maaf supaya seluruh warga yang merasa kecewa mau memaafkan kami. Kami sangat menyesal dan kami sangat meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, kata mereka. Tidak terasa ya, sudah 10 menit. Fadli menemani siang hari para sobat Sarjana dengan berita-berita terupdate tentunya di program Fokus Berita di radio kesayangan kita, yaitu 101,3 FM stasiun radio nomor 1 Kampar.
Apabila ada salah kata dalam penyampaian berita, saya mohon maaf. Ibu sigap menanam nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Saya tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.